Oke, baik kita ke informasi selanjutnya nih David dan juga saudara. Perang Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kedua pihak saling mengklaim mampu memenangkan pertempuran dan bisa menghadang serangan lawan. Ya, informasi selengkapnya saudara kami rangkum dalam Jendela Dunia. Militer Amerika Serikat melaporkan sebuah jet tempur Rusia terbang dekat dengan drone Amerika Serikat di atas Suriah dan menembakkan suar ke arahnya. Kepala Komando Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa pesawat Rusia datang dalam jarak beberapa meter dari drone Amerika Serikat. Rusia dituding sengaja menyerang dan menjatuhkan pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat dan merusaknya. Insiden ini terjadi seminggu setelah jet tempur Rusia terbang sangat dekat dengan pesawat pengintai Amerika Serikat dengan awak di wilayah itu. Perang Rusia-Ukraina semakin memanas. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya memukul mundur beberapa serangan dari tentara Ukraina dari arah Donetsk, Krasny, Liman, Zaporozhye, dan Kherson. Pasukan Pertahanan Udara Rusia juga mencegat drone Ukraina dan roket HIMARS sebagai langkah balasan. Pasukan Rusia menyerang pos komando Ukraina, depot amunisi, dan bahan bakar. Sementara itu pihak Ukraina mengklaim telah menyerang pos komando Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina hari Senin mengatakan mereka telah melakukan puluhan pertempuran dengan pasukan Rusia di berbagai arah selama 24 jam terakhir. Pasukan Ukraina melakukan beberapa serangan udara terhadap pos komando Rusia, sistem rudal pertahanan udara, sistem peperangan elektronik, dan mencegat beberapa drone Rusia. Para pemimpin Afrika mulai tiba di Saint Petersburg pada hari Rabu menjelang KTT Rusia Afrika kedua dan Forum Ekonomi. Ketahanan pangan dan masa depan kelompok militer Wagner diharapkan menjadi agenda puncak. Selain itu, delegasi Afrika juga diharapkan bisa menengahi peperangan di Ukraina. Pemerintah Presiden Vladimir Putin berada di bawah tekanan baru untuk menunjukkan komitmennya di panggung global terhadap benua Afrika yang berpenduduk 1,3 miliar orang. Kementerian Darurat Rusia pada hari Rabu membagikan video petugas pemadam kebakaran Rusia membantu memadamkan kebakaran hutan di Turki Selatan di tengah gelombang panas di cekungan Mediterania. Video menunjukkan sebuah amfibi Brief BE-200 mengambil air laut dan menyiramkannya ke daerah perbukitan pantai Turki dekat Antalya yang menjadi tujuan favorit wisatawan Rusia di musim panas. Sehari sebelumnya konsulat Rusia di Antalya meminta warganya untuk tetap tinggal di hotel karena asap dari kebakaran hutan menyelimuti daerah Riviera Turki. Berbeda dengan Turki, layanan darurat negara Ukraina justru merilis rekaman video petugas pemadam kebakaran Ukraina mendapat serangan tembakan dari pihak Rusia saat mereka tengah berupaya memadamkan api yang membakar hutan di wilayah Donetsk. Pemimpin Kamboja Hun Sen mengatakan akan mundur sebagai Perdana Menteri dalam 3 minggu ke depan. Hun Sen akan menyerahkan posisi Perdana Menteri kepada putra sulungnya, Hun Manet. Selama masa jabatan 5 tahun mendatang, Hun Manet saat ini adalah Panglima Tentara negara itu dan memenangkan kursi pertamanya di parlemen dalam pemilihan hari Minggu. Sedangkan Hun Sen sendiri telah menjadi pemimpin otokratis Kamboja selama 38 tahun. Catatan Dinas Rahasia menunjukkan anjing milik Presiden Joe Biden telah menggigit petugas agen yang ditempatkan di Gedung Putih 10 kali. Antara Oktober 2022 hingga Januari 2023, setidaknya satu insiden gigitan mengharuskan petugas yang terluka dibawa ke rumah sakit. Seorang juru bicara Secret Service mengatakan agensi menganggap serius keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Suhu air di ujung Florida dilaporkan mencapai level hot tub melebihi 100 derajat Fahrenheit atau setara dengan 37,8 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut. Ahli meteorologi mengatakan suhu ini berpotensi menjadi air laut terpanas yang pernah diukur. Dampak air panas laut ini menyebabkan kerusakan terumbu Florida Keys berupa pemutihan karang dan kematian hewan laut di sekitarnya.